Oke. Baik. Sekali lagi teman-teman mahasiswa, ini ada di buku kalian ya, soal ini ada di buku kalian. Ya, jadi rekonsiliasi bank itu seperti sudah kita pahami bersama, saya harap Anda benar-benar paham bahwa rekonsiliasi bank itu terjadi atau dibutuhkan ketika terjadi ketidaksamaan antara saldo kas yang ada di rekening bank dengan saldo kas yang kita catat di catatan pembukuan kita di perusahaan. Jadi itu rekonsiliasi bank terjadi ketika itu ya, terjadi ketika ada perbedaan. Nah, di sini disampaikan bahwa laporan banknya Laird Company, laporan bank milik Laird Company itu menunjukkan saldo menurut catatan bank sebesar 15.907,45 euro pada tanggal 30 April 2014. Sedangkan pada tanggal 30 April ini, saldo kas menurut catatan perusahaan, artinya menurut yang dicatat oleh pembukuan atau bagian akuntansi perusahaan itu hanya 11.589,45. Di sini kita sudah melihat bahwa ada perbedaan sekitar 4.000 ya, 4.000 euro. 4.000 lebih ya. Nah, untuk bisa mereconcile atau untuk bisa menyamakan saldo keduanya ini, maka kita akan melakukan 4 langkah. Ya, langkah yang pertama, kita harus catat setoran yang belum dicatat oleh bank. Nah, caranya mudah. Kalian tinggal mikir aja. Kalau disebut belum dicatat oleh bank, itu berarti bahwa yang harus mencatat ialah bank. Oke, itu berarti ialah yang harus mencatat ialah bank. Ini boleh sambil dicatat di bukumu kalau kalian punya buku ya. Jadi selalu lihat, kalau misalnya terjadi kesalahan, kalian harus langsung berpikir, ini yang salah siapa? Kan hanya dua pihak. Apakah pihak bank ataukah pihak perusahaan? Gitu ya. Nah, untuk langkah pertama, di sini sudah jelas bahwa ada setoran. Jadi perusahaan ini ya, Laird ini, dia pergi menyetorkan uang ke bank. Otomatis kalau kamu punya perusahaan, kamu pergi setor uangmu, kamu akan mikir, oh uangku nambah, ya kan? Nah, kalau punya perusahaan, pasti di catatan perusahaan kamu akan mencatat bahwa, oh kas saya bertambah, tetapi bertambahnya di laporan bank. Jadi saya catat, oke, kas saya nanti sekian nih harusnya, gitu ya. Nah, sedangkan ini biasa terjadi di hari-hari saat bank mau offline misalnya. Atau ya biasa kan hari Sabtu kan bank offline ya. Jadi ada misalnya kesalahan sistem dari bank, keterlambatan masuk sehingga uang yang dia setorkan itu tidak tercatat oleh sistemnya bank. Nah, karena yang tidak mencatat adalah bank, maka dalam hal ini bank harus melakukan pencatatan. Oke. Nah, pencatatannya apa, Bu? Apakah menambah ataukah mengurangi? Itu pertanyaan kedua yang harus kalian analisa ketika kalian lakukan rekonsiliasi. Yang pertama tadi apa? Siapa yang belum mencatat? Oke. Kemudian ketika harus dicatat menambah atau mengurangi saldo kas, ya. Nah, karena ini adalah setoran, otomatis saldo kas kita di bank akan bertambah. Oke, jadi biasanya saya, ini bisa dicoret-coret ya. Ini kan, kasih teks ya. Bank. Dan bertambah. Itu ya. Walaupun agak acak adut, enggak apa-apa ya. Tempatnya gimana ini, Dek? Nah, itu ya. Oke, berikutnya. Cek yang belum diuangkan. Cek yang belum diuangkan. Apa ya itu? Nah, kadang perusahaan itu kan membayar utang kepada suppliernya. Jadi misal Citra punya toko, ya. Citra punya atau usaha distribusi misalnya. Lalu ketika Citra mau bayar kepada, misalnya Citra beli grosir teh kotak 100 karton misalnya, tapi Citra tidak langsung membayar kepada si penjual.
Ya, Teh Kotak itu kan punyanya Ultra ya. Jadi misalnya distributornya Ultra. Teh Kotak Citra bayar kepada distributornya Ultra, tapi Citra tidak pakai uang tunai, melainkan Citra bayar menggunakan cek. Nah, sehingga nanti si distributor saat dia mau cairkan uang, dia tinggal bawa cek ke bank, ya. Nah, terkadang ada supplier tertentu yang kita tempati berutang itu, mereka tidak langsung pergi cairkan ceknya. Jadi saya sering lihat orang tuaku di rumah, kebetulan mamaku itu punya usaha distribusi. Jadi mamaku itu distributor barang makanan-makanan ringan, tapi yang pasarannya itu ya di pasar-pasar tradisional. Nah, jadi kadang kita punya langganannya itu misalnya di Sinjai misalnya. Nah, jadi salesman-nya mama bawa barang ke sana, lalu langganan yang di Sinjai bayar kepada kami. Tapi bayarnya pakai cek. Nanti kan di cek itu kan ada tulisan tanggal berapa boleh dicairkan, siapa yang boleh mencairkan, gitu ya. Nah, kadang misalnya tanggal pencairannya harusnya tanggal berapa ini? Misalnya tanggal 10 harusnya sudah dicairkan. Jadi kan si yang memberi cek tadi dia akan mikir, oh tanggal 10 nanti ini uang saya di bank akan berkurang. Gitu. Nah, ternyata di tanggal 10 mamaku belum pergi ke bank untuk cairkan, entah dia lupa, entah tanggal 10 itu bank sebenarnya hari Sabtu jadi tutup, gitu ya. Nah, sehingga terjadilah ketidaksamaan di sini. Si yang mengeluarkan cek tadi sudah mikir, oh uang saya nanti sudah berkurang ini di bank. Ternyata ya belum berkurang juga. Kenapa bisa belum berkurang? Nah, analisa yang pertama karena bank belum mencatat pengeluaran atau pencairan dari cek tersebut. Gitu ya. Bank belum mencatat pencairan cek tersebut. Sehingga cara menganalisa yang pertama sudah dapat ya, siapa yang belum mencatat? Yang belum mencatat ialah bank. Gitu ya. Kalau kalian mikir, kenapa Bu belum dicatat? Lah iya kan, belum dicairkan. Belum dicairkan oleh orang yang diberikan cek. Tuh. Jadi bank belum mencatat. Makanya di sini ditulis belum diuangkan. Kemudian setelah itu siapa yang mencatat tadi? Jadi yang harus mencatat ialah bank. Pertanyaan kedua, apakah pencatatan ini menambah atau mengurangi saldo? Kira-kira teman-teman mahasiswa yang cantik ganteng, kalau cek itu akan dicairkan, nanti uang kita perusahaan atau uang yang tadi pelanggannya mamaku itu, uangnya dia di bank nanti jadi bertambah atau berkurang? Berkurang, Bu. Berkurang, Bu. Ya, jadi sudah jelas ya bahwa saya kasih annotate lagi ya. Nah, di sini juga bank, tetapi posisinya nanti akan mengurangi kas. Ya, paham ya? Nah, itu gampang dihafal. Ya, nggak paham juga. Yang penting sudah ada istilah setoran yang belum dicatat atau English-nya adalah deposit in transit. Oh, itu pasti akan menambah di sisi bank, gitu ya. Atau misalnya ada cek yang belum diuangkan. Cek yang belum diuangkan itu ada bahasa Inggrisnya juga, tapi saya lupa nanti ya, yang butuh bahasa Inggris nanti saya cariin. Haus Dion, haus saya lihat Dion minum. Nah, itu masih mudah. Yang kadang membutuhkan analisa yang sedikit lebih sulit itu kalau ada terjadi kesalahan. Nah, kesalahan itu bisa terjadi di kedua pihak, baik di sisinya bank maupun di sisi company atau perusahaan. Nah, untuk langkah ketiga ini, untuk contoh ini kebetulan yang salah adalah kita baca ya, Laird menulis cek nomor 443, cek nomor 443 dengan nilai sebesar 1.226 euro dan bank membayar sesuai dengan jumlah tersebut, ya. Namun Laird mencatat cek sebesar 1.262. Coba dibaca-baca ulang, lalu kalian coba pahami. Jadi Laird keluarkan cek. Di ceknya itu, Dek, dia sudah tulis, tolong dibayarkan sejumlah 1.226. Sudah tepat. Orang yang dikasih cek, dia bawa ke bank, kemudian di bank dia cairkan, bank sudah mengurangi saldonya Laird
sesuai dengan angka 1226. Tetapi ternyata ketika Laird membuat pencatatan sendiri, Laird tulis di catatan di bukunya ya, buku dia tulis bahwa terjadi pengeluaran cek atau pengeluaran kas dalam bentuk cek sebesar 1.262. Artinya yang salah siapa? Bank atau Laird? Laird ya, oke. Laird salah. Nah, sekarang itu pertama. Kesalahan Laird ini apakah, kalau Laird salah otomatis yang harus memperbaiki Laird ya. Nah, sekarang kesalahan Laird ini apakah harus menambah atau mengembalikan uang ke dalam kas ya sehingga kas bertambah, ataukah harus mengurangi uang yang ada di dalam kas? Analisanya. Mengembalikan. Mengembalikan menurut Dion. Ada lagi? Adakah yang berbeda? Oke. Mengembalikan ya sebesar 1.262 kurang 1.226. Berapa itu? 36 euro. Ya, benar ya saya. Jadi, logikanya begitu ya. Uang yang keluar itu hanya 1.226. Tapi di catatannya dia tulis uang keluar 1.262. Mudahnya gitu. Jadi, oh selisih Bu. Iya, yang selisih itu kita balikin dong. Kan nggak keluar di bank. Kan saldo kita tidak berkurang di yang sesungguhnya real di bank. Gitu. Jadi analisanya seperti itu. Sehingga di sini ini harus dicatat oleh si Laird dengan posisi menambah atau mengurangi kas. Dion, kalau mengembalikan artinya menambah atau mengurangi kas? Menambah kas. Menambah Karena kas. kembali. Oke, good. Oke ya, lanjut. Nanti kita lihat hasilnya. Ada memo bank. Memo bank yang pertama, ini artinya dari bank ya. Ada debit. Debit berupa cek NSF. NSF itu berarti non-sufficient fund atau dananya tidak cukup. Dari JR Baron senilai 425,6 euro. Nah, saya mau tanya dulu sama kalian. Ketika kalian ketika kalian menyetor uang di bank, di buku rekening kalian, itu uang yang kalian setor masuk di kolom debit atau di kolom kredit? Kredit, Ibu. Di kolom kredit ya. Oke, itu ya. Jadi perhatikan itu. Ada pertanyaan kadang, kok bisa Bu? Dulu juga saya waktu kuliah awal-awal saya selalu berpikir loh, bukan kuliah sih, dari SMA saya sering temani mamaku ke bank. Terus saya bilang, Mak, bukannya kalau kredit itu mengurangi ya? Kok ditaruh di kredit? Gitu. Padahal kan kita kan nyetor mah ke bank, saya bilang gitu. Lalu mamaku jelaskan bahwa ya itu kan artinya kewajibannya bank gitu. Sehingga kalau kewajiban, jadi itu yang di buku rekeningmu itu adalah dari sisinya bank. Jadi bahwa kalau kita menambah uang kita di bank, ya, maka yang bank akui penambahan uang kita itu adalah utang atau kewajiban atau liability-nya bank kepada kita. Bahwa bank selalu harus siap sedia menyediakan uang sejumlah itu. Ya, makanya posisinya selalu di kredit. Sama toh kayak liabilitas, posisi normalnya adalah di kolom kredit. Gitu ya. Ini non-sufficient, artinya ini terjadi, tadinya sudah ditambahkan, gini, jadi tadinya ada orang namanya Baron ngasih cek ke kita, ke Laird, lalu ternyata, jadi Laird sudah mencatat bahwa, oh uang saya nanti bertambah nih, 425,6. Nah, ternyata bawa ke bank sampaikan bahwa, loh, ini Baron di rekeningnya tidak ada uang. Artinya tidak jadi dicairkan. Artinya nanti yang harus memperbaiki adalah siapa? Kita sebagai Laird atau bank? Laird atau bank? Ya. Sebentar ya, saya stop share dulu. Saya mau cari foto yang satunya.
Saya nggak tahu ini bisa atau enggak ya, langsung 2 foto bergandengan. Should be fine ya. Seperti ini terlihatkah? Terlihat, Dion? Iya, Bu. Iya, Bu. Lihat, Bu. Terima kasih. Oke ya, jadi ini tadi, wah saya udah hilang ya tulisannya, mohon maaf. Ini tadi apa? Bertambah di posisi bank. Ya, kita lihat ya, ketika Anda mengerjakan rekonsiliasi, Anda harus membuat satu part atau bagian untuk catatannya bank, dan satu part untuk catatannya perusahaan. Gitu ya. Nah, tadi ini kita analisa ya, langkah pertama, ini tadi yang pertama, ini tadi kita jawab bahwa akan menambah saldo di bank. Artinya yang mencatat adalah bank. Maka dia akan masuk di sini ya, setoran yang belum dicatat sebesar 2.201,4. Kemudian dikurangi dengan cek yang belum diuangkan. Kurangi totalnya adalah 5.904. Nah, lalu yang ketiga itu kesalahannya Laird, sehingga Laird harus mengembalikan. Tadi kata Dion betul bahwa ini yang 36 ya, ada 36 pengembalian ke kas yang waktu itu salah dicatat ke yang salah dicatat di buku catatan. Lalu kemudian setelah itu ini yang 1035, sabar ya, nanti saya jelaskan. Sekarang kita lihat dulu yang cek NSF. Jadi tadi saya katakan bahwa ada pelanggannya Laird namanya Baron. Baron bayar piutangnya kepada Laird pakai cek. Nah, sehingga ketika Laird menerima cek, Laird sudah akui, oh ya, kas saya bertambah dan piutang saya berkurang. Begitu kan kalau orang melakukan menerima pembayaran piutang. Jadi Laird sudah akui, oh ada 425,6 nih, uang saya bakal bertambah. Nah, begitu dia bawa ceknya ke bank, ternyata NSF ceknya, not sufficient fund. Ya, tidak cukup uangnya. Artinya otomatis yang tadi sudah mencatat duluan kan adalah Laird. Sudah masuk di catatan, sehingga di sini Laird harus memperbaiki. Ya. Jadi di sini adalah kewajibannya Laird untuk memperbaiki. Nah, sekarang menambah atau mengurangi? Tadi dia udah catat uangnya nambah, ternyata enggak benar. Jadi di sini harus mengurangi. Oke, berikutnya di atas ya, bukan di sini ya. Nggak apa-apa deh. Berikutnya yang debit ini, yang B, biaya untuk mencetak cek perusahaan. Atau kadang juga teman-teman di buku tabungan itu ada biaya administrasi atau biaya kartu, ya. Tapi kita sebagai perusahaan kita kadang lupa mencatatnya. Sama saya misalnya ada buku rekeningnya program prodi kan. Nah, itu saya harus cocokkan setiap bulan. Jadi kalau ada teman-teman kayak Paul misalnya mau atau misalnya mau seminar proposal, mereka langsung bayar ke rekening prodi, itu akan selalu saya cocokkan. Nah, kadang saya kok tekor, Bu. Ternyata ya ada biaya, saya lupa catat. Gitu. Sehingga ya ini kan sudah tercatat di buku tabungan. Tapi yang belum catat siapa? Yang belum catat kan adalah kita atau Laird dalam kasus ini, perusahaan. Sehingga di sini otomatis Laird harus mencatatnya sebagai sama, yang harus mencatat adalah Laird, dan itu akan mengurangi saldo di catatannya dia. Ini ya, lihat ya jawabannya. Lalu terakhir ada kredit lagi, penagihan wesel tagih senilai 1.000 ditambah bunga yang diperoleh senilai 50. Bunga yang diperoleh 50 dikurangi biaya penagihan senilai 15. Intinya dia dapatnya bersih 1.035 ya. 1.000 tambah 50 kurang 15. Wesel tagih, semoga teman-teman masih ingat, wesel tagih itu posisinya sama seperti piutang. Ya, jadi ada orang pelanggan kita mungkin tidak bayar uang tunai, tapi dia langsung bayar dengan menerbitkan wesel tagih langsung ke rekening kita. Nah, kalau ada pelangganmu langsung pergi bayar ke rekeningmu, otomatis
si bank akan langsung mencatatnya, ya kan? Di buku bank akan langsung kelihatan. Di mobile banking akan langsung kelihatan. Tetapi di kita sebagai perusahaan, kadang kan kita tidak selalu mengecek mutasi rekening, masuk keluarnya uang, sehingga kita kadang lupa mencatat. Sehingga di sini yang perlu mencatat juga ialah sama, yang mencatat adalah LAER, tapi karena ini adalah aset, maka ini akan menambah kas. Oke, sehingga jawabannya seperti ini dan Anda bisa lihat terjadi kesamaan antara saldo menurut laporan bank dan saldo menurut catatan perusahaan. Oke, nah kemudian kalau Anda lihat di buku Anda itu ada jurnal. Harus buat jurnal, Bu. Kenapa? Ya harus, yang kalian buatkan jurnal adalah perusahaannya. Lihat sendiri ya, ini saya nggak foto semua. Teman-teman bisa lihat langsung di buku. Kita lihat langsung di buku halaman berapa ini. Bentar. Halaman 379 sampai 380. Jadi yang dicatat jurnalnya itu adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi di sisi perusahaan. Oke, demikian untuk materi ini. Silakan pertanyaannya saya tunggu sekarang ya. Kalau masih perlu saya tayangkan, ini ya saya tayangkan. Jika tidak ya kita ngobrol-ngobrol aja, diskusi 15 sampai 20 menit. Halo. Astaga. Bocil. Oke ya. Ibu, Ya, silakan. Ibu, untuk temanku, cepat kok. Untuk temanku yang namanya Tiara, Bu, nggak bisa masuk soalnya jaringannya lagi lag, Bu, di Toraja. Nggak apa-apa. Jadi nanti ini saya tetap share, mungkin saya share di YouTube saya aja ya, soalnya kan banyak yang bocor-bocor tadi saya ngomong apa, ada WA segala macam. Nanti saya lihat kembali. Diminta saja untuk menonton kembali karena ini nanti akan ada PR-nya. Lalu minggu depan kita sudah masuk bab 8. Jadi materi ini perlu perlu pemahaman dari kalian dan perlu latihan karena jujur pengalaman saya mengajar pengantar akuntansi itu yang paling bukan paling sih, cuman kadang sering terjadi kesalahan di cara menganalisa ini, kesalahan-kesalahan ini. Jadi kadang, Bu, kok jadinya tidak seimbang, salah soal ini, Bu, padahal salah menganalisa, ini kesalahannya siapa? Kesalahannya si bank atau kesalahannya si perusahaan? Gitu, sehingga jadinya selisih, tetap tidak rekon gitu. Tidak sama nilainya, ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke ya, jika tidak ada ya tidak apa-apa. Saya senang kalau nggak ada pertanyaan, artinya Anda semua paham. Saya stop share dulu. Saya, Bu, mau bertanya, Bu. Ya, Andre, silahkan. Boleh kasih lihat tadi yang ininya, Bu, yang gambar yang 2 tadi itu, Bu? Boleh, boleh. Bentar ya, harus saya buka dulu. Saya tidak membuat materi PowerPoint ya, karena tidak banyak. Sebenarnya ini berkaitan dengan kas kecil. Ya, jadi kas kecil itu kadang dibentuk dulu, lalu kas kecil itu dibentuk dari kas besar. Jadi contoh paling mudah gini. Saya cerita rekening prodi aja ya, supaya kalian juga paham bahwa rekening prodi itu tidak mudah kita mengambil uang. Jadi harus ada otorisasi. Begitupun di universitas misalnya. Jadi harus ada otorisasi dari yayasan. Nah, tapi paling mudah pengalaman sendiri aja saya cerita rekening prodi. Rekening prodi itu kami anggap sebagai kas besar. Kenapa? Di dalamnya ya ada uang yang kita pakai memang untuk operasional ketika Anda berkegiatan ujian ya, yang memang ditransfer ke rekening prodi, seminar proposal dan ujian komprehensif yang sudah tahu ini kayak PAUL atau itu sudah tahu ya. Jadi itu kas besar. Nah, kadang kami harus menarik uang ya untuk persiapan kas kecil. Jadi untuk saya taruh di pegangan saya karena biasanya keuangan itu lewat saya untuk membeli hal-hal yang kecil atau untuk membayar honor-honor penguji gitu. Jadi misalnya nih minggu depan ada seminar magang. Seminar magang mah enggak, bukan ininya prodi. Misalnya
ada ujian komprehensif, ya. Sudah ketahuan ya ada ujian komprehensif, yang ujian berapa orang, pengujinya berapa orang, honornya untuk satu orang berapa ribu rupiah, saya sudah harus perhitungkan. Jadi itu saya sudah harus ambil kas. Jadi sebenarnya pembentukan kas kecil itu ya yang seperti itu. Karena kita tidak mudah untuk mengambil uang setiap saat, setiap waktu. Jadi perlu dibentuk yang namanya kas kecil. Nah, ini yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan ya, yang mana ya mungkin ada bagian kasir. Setiap hari mereka butuh mengeluarkan uang untuk BBM-nya, mobil angkutnya, kemudian uang makannya supirnya, gitu ya. Kemudian apalagi ya? Ya biaya-biaya tak terduga, misalnya tiba-tiba mobilnya rusak, ya ada mobil dari 10 mobil misalnya tiba-tiba ada satu yang rusak. Nah, itu harus diambil atau dibentuk namanya dana kas kecil. Nah, untuk penjurnalannya ada cukup lengkap di buku ya. Saya sih sebenarnya berharap kalian harusnya kan kalau kuliah Sabtu kemarin kan ini saya akan dibombardir dengan pertanyaan ya. Tapi karena saya mikir saya butuh hemat waktu untuk menjelaskan ini, karena ini yang cukup penting, jadi saya tunda dulu saja, ya nanti saya gantikan dengan yang lain. Oke, jadi untuk dana kas kecil itu seperti itu ya. Bab 7 memang sebenarnya lebih kepada pengendalian ya, di bagian awal, bagaimana pengendalian internal, bagaimana kita harus lakukan supaya aset itu tidak dicuri kemana-mana, atau tidak rusak, bagaimana supaya kas itu terjaga oleh satu orang, gitu ya, otorisasinya seperti apa, itu yang ada semuanya di bab 7. Oke? Masih ada pertanyaan? Oke ya. Nah, karena kita masih ada waktu, saya lagi tidak mau memberikan PR, ya, jadi nggak ada PR. Tapi saya minta mengerjakan satu soal aja. Halaman 392, stres langsung. Dede, malas. Bu, Ibu, pasti gitu. Halaman 392, L711. Satu aja, ya. Itu pun analisanya tidak rumit. Bu, kalau saya kasih yang rumit, kamu pada pusing semuanya. Ya. Jadi halaman 392, Cecil dicatat. Apa kau bikin kau di situ, Upin Ipin? Iya, Bu. Halaman 392, latihan atau L711. Sebentar saya buatkan roomnya untuk di e-learning. Ya, maksimal kumpul nantilah. Nanti saya kasih lama-lama biar Paul ada kesempatan untuk minta jawaban di Cecil. Ya, Paul ya? Tidak ada nih Paul, pergi main game. Ya, begitu. Jadi, halaman 392, latihan atau L711. Teman-teman, silahkan kerjakan sekarang, ya. Nanti dikumpul paling lambat kemungkinan di jam 6. Paling lambat itu. Karena enggak susah kok. Ya, yang punya buku, kalau penjelasan saya tadi kurang jelas, silahkan pakai bukunya sendiri. Ya, lalu coba kerja. Tapi ingat teman-teman, yang perlu kalian pahami adalah kalau kalian dikasih soal, agak dikasih belok-belok sedikit kayak otaknya Upin Ipin, maka kalian harus paham. Ya, jadi jangan terpaku pada model soal yang sama. Kalau kamu terpaku pada model soal yang sama, kapan saya ganti sedikit bahasanya, lah kamu bingung. Gitu. Jadi intinya untuk rekonsiliasi, saya butuh kalian paham dan dapat menggunakan logikanya kalian. Itu saja. Kalau sudah sampai logikanya ya tidak akan sulit, teman-teman ya. Oke ya, demikian ya. Saya nggak lama-lama, satu SKS saja, 50 menit.